Lo pikir lo gagal di kripto karena marketnya kejam. Salah besar. Kadang lo gagal karena lo terlalu cepat pengen jadi kaya. Dan lucunya, semua orang yang katanya belajar dari kesalahan, malahan ngulang kesalahan yang sama di proyek berikutnya. Pernah mikir nggak, kenapa orang yang rugi di kripto justru paling semangat cari koin baru? Kayak habis jatuh dari motor, tapi pengen balapan lagi. Padahal helm aja belum beli. Tenang, gue nggak nyalahin lo. Gue juga pernah di posisi itu. Ngerasa pintar, ngerasa ngerti cara. Tapi ujung-ujungnya minus. Dan diem aja di kamar. Pura-pura sibuk, biar nggak ditanya temen. Wah, lo cuan berapa bro? Waktu itu, tahun 2021. Semua orang ngomongin kripto. Grup WhatsApp rame banget. Tiap hari ada yang bilang, bro, koin ini naik 300%. Gue yang waktu itu baru belajar investasi, ngerasa ketinggalan. Semua orang udah profit. Cuma gue yang masih mikir. Dan akhirnya gue beli. Gak pakai riset, gak pakai logika. Cuma karena takut ketinggalan. FOMO. Rasanya kayak pacaran sama hype. Manis di awal, pahitnya belakangan. Dan yang paling nyakitin, bukan uangnya yang hilang, tapi rasa percaya diri lo yang ikut kebakar. Lo mulai meragukan diri sendiri. Apakah gue bodoh? Padahal bukan bodoh. Lo cuma terlalu percaya kalau kayak itu bisa instan. Sebenarnya yang bikin banyak orang jatuh di kripto bukan marketnya, tapi mindsetnya. Kita itu terlalu sering pengen hasil yang cepat, tapi malas proses yang panjang. Lo nonton satu video yang bilang, ini project masa depan, langsung beli. Lo gak baca white paper, gak ngerti timnya siapa, tokenomiknya kayak apa. Pokoknya asal trending, lo ikut. Itu bukan investasi, itu taruhan. Dan yang lebih parah, pas rugi, lo nyalahin orang lain. Seperti market, influencer, bahkan pemerintah. Padahal lo sendiri yang pencet tombol buy. Kebiasaan paling fatal anak muda sekarang itu cuma satu, yaitu pengen cuan cepat, tapi nggak mau belajar pelan. Lo pengen dapet hasil kayak orang yang udah 5 tahun belajar, tapi baru nonton 3 video di TikTok. Dan kalau lo pikir masalahnya cuma di kripto, tunggu dulu. Ini mindset yang juga ngerusak keuangan lo di semua hal. Gue akhirnya sadar sesuatu. Kripto itu bukan tempat buat cari uang cepat. Kripto itu cermin yang ngasih tahu seberapa sabar, seberapa serakah, dan seberapa ngerti diri lo sendiri. Waktu lo cuan, lo ngerasa jenius. Tapi waktu lo rugi, lo ngerasa jadi korban. Padahal dua-duanya cuma fase. Yang bedain adalah gimana lo ngatur emosi. Bayangin, lo lagi nanam pohon. Lo siram setiap hari. Tapi baru seminggu udah lo cabut karena belum tumbuh. Itu sama kayak investasi. Lo nggak sabar ngelihat hasilnya. Padahal akar lagi tumbuh di bawah tanah.
Kripto nggak salah, tapi mindset instan itu racunnya. Karena kalau lo nggak ngerti kenapa lo beli, lo juga nggak bakal ngerti kapan harus jual. Dan lo tahu yang paling nyakitin, kadang lo harus jatuh dulu baru ngerti gimana cara berdiri. Gue punya temen namanya Dimas. Dia kerja kantoran, gaji pas-pasan. Tapi karena lihat temennya sukses di kripto, dia ikut. Modal 5 juta, naik jadi 12 juta. Terus ngerasa jago banget. Besoknya dia tambah modal 10 juta. Seminggu kemudian market crash. Saldo tinggal 3 juta. Dia gak makan 2 hari. Gak mau buka aplikasi. Tapi yang paling parah, dia kehilangan semangat kerja. Dimas ngerasa gagal. Padahal yang digagalin itu bukan di kripto, tapi dikontrol diri. Karena kalau lo gak bisa ngatur emosi waktu rugi, lo juga gak bakal siap waktu cuan. Dan ironisnya, dia bukan satu-satunya. Gue yakin banyak dari lo yang nonton ini pernah ngalamin hal yang sama. Ngerasa ini kesempatan emas, tapi malah jatuh bareng euforianya. Jadi, kalau lo ngerasa gagal di kripto, jangan buru-buru tutup laptop. Karena gagal bukan akhir. Itu bahan bakar buat bangkit lagi. Pertama, berhenti ngejar hype. Lo nggak harus ikut semua koin, semua project, semua tren. Pilih salah satu hal yang lo ngerti. Pelajarin dalam, bukan banyak tapi dangkal. Kedua, catat kesalahan lo. Lo pernah FOMO di mana? Lo pernah salah percaya siapa? Kamu tulis. Karena kesalahan yang ditulis itu pelajaran. Kesalahan yang dilupain itu bom waktu. Ketiga, ubah niat lo. Jangan lagi main kripto buat kabur dari miskin, tapi buat belajar ngatur resiko, ngatur emosi, dan ngerti nilai waktu. Lo boleh jatuh, tapi jangan sampai lo lupa bangkitnya. Karena orang sukses bukan nggak pernah rugi, tapi yang tahu kenapa dia rugi. Dan lucunya, pelajaran terbesar di kripto bukan tentang uang, tapi tentang diri lo sendiri. Gue tahu rasanya rugi itu sakit. Lo ngeliat angka minus, kayak lihat mimpi lo kebakar pelan-pelan. Tapi percaya deh, semua orang yang sekarang tenang ngelihat chart, dulu juga pernah panik kayak lo. Kripto itu kayak kehidupan, naik turun, tapi selalu ngajarin sesuatu. Kadang lo harus kehilangan dulu biar tahu cara menghargai. Kadang lo harus gagal dulu biar sadar kalau duit cepat itu cuma ilusi. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca, siapa tahu cerita lo bisa nyelamatin orang lain biar gak jatuh di lubang yang sama. Dan ingat, bangkrut itu sementara. Tapi kalau lo nyerah, itu selamanya. Karena gagal di kripto bukan akhir. Itu awal dari lo yang lebih bijak.